Pada video ini saya akan bercerita tentang Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah dan diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi. Berbeda dengan Kutai dan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Sumber informasi tentang Kalingga sangatlah terbatas. Yang pertama adalah sejarah dari Cina yang menceritakan tentang letak kerajaan Kalingga. Orang-orang Cina menyebut Kalingga sebagai kerajaan Holing, jadi kerajaan Holing itu adalah kerajaan yang sama. Yang kedua adalah prasasti Totmas. Prasasti ini dibahas pada sebuah batu kali. Namun, aksara prasasti ini sudah banyak yang rusak. Pada prasasti ini kurang lebih menceritakan tentang keadaan alam kerajaan Kalingga. Yang menarik, kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Sima. Walaupun perempuan, tetapi ia mampu menghantarkan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Kalingga juga hidup dalam keadaan yang sejahtera, jujur, dan disiplin. Untuk menguji kejujuran rakyatnya, pada suatu hari, Ratu Sima sengaja menjatuhkan kantong yang berisi uang. Dan sampai beberapa hari tidak ada satupun yang mengambil kantong uang tersebut. Karena mereka tahu bahwa mengambil barang yang bukan haknya tidak diperbolehkan dan dianggap melanggar peraturan. Waktu pun terus berlalu. Kemudian, ada seorang pemuda yang penasaran dengan kantong tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata isinya uang. Dan dia kemudian meletakkan kantong tersebut di tempatnya semula. Mengetahui hal tersebut, Ratu Sima sangat marah. Kemudian, dia memerintahkan untuk memotong tangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun pemuda tersebut adalah anaknya sendiri. Demikianlah gambaran seorang Ratu Sima yang tetap adil, disiplin, dan tegas. Walau kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang ingin menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kalingga harus menyingkir ke arah bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah sekitar pertengahan abad ke-7. Selanjutnya kita pindah ke Sumatera ya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan dan diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Pusat pemerintahannya kemudian berpindah ke Jambi pada abad ke-10. Sama halnya dengan kerajaan Kalingga, Sriwijaya juga merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Sumber informasi tentang Sriwijaya dapat diperoleh melalui beberapa prasasti, seperti prasasti Ketukan Bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti di Pekat Kaput, dan ada beberapa prasasti lainnya. Sriwijaya adalah kerajaan yang besar, termasuk tujuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, Sriwijaya memiliki letak yang strategis. Sriwijaya terletak pada jalur perdagangan internasional dari India dan Tiongkok. Yang kedua, Sriwijaya menguasai jalur-jalur perdagangan sehingga memudahkannya untuk berdagang. Yang ketiga, Sriwijaya memiliki komoditas yang memang mahal seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Perkembangan Sriwijaya yang sangat melesat juga dipengaruhi karena runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam. Hal ini memberikan kesempatan pada Sriwijaya untuk berkembang sebagai kerajaan maritim. Di sisi lain, Sriwijaya terkenal memiliki armada laut yang kuat. Kekuatan militer yang dimilikinya membuat Sriwijaya sering menaklukkan banyak wilayah. Selanjutnya, wilayah yang dikuasai ini setiap tahun akan membayar upeti atau pajak kepada Sriwijaya. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan Kerajaan Penggala. Kerajaan Penggala
menghadiahinya sebidang tanah untuk asrama pelajar yang berada di daerah Malanda. Saat ini asrama tersebut berkembang menjadi Universitas Nawa Malanda. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat perkembangan pendidikan Buddha, maka Sriwijaya berubah menjadi pusat pengembangan Buddha di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Pada mulanya, rakyat Sriwijaya hidup sebagai petani, tetapi kemudian beralih ke perdagangan. Oleh karena itu, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, yaitu kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Sriwijaya pada akhirnya mengalami kemunduran. Keadaan alam sekitar Sriwijaya telah berubah. Sriwijaya tidak lagi dikatakan pantai. Hal ini dikarenakan aliran sungai Musi sudah mengering dan banyak aliran lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Pusat pemerintahan Sriwijaya dipindahkan ke Jambi pada abad ke-10. Namun hal ini juga tidak mampu mengembalikan kejayaan Sriwijaya. Kemerosotan perekonomian membuat Sriwijaya juga tak lagi mampu mengawasi wilayah kekuasaannya yang luas. Hal ini dimanfaatkan daerah kekuasaan Sriwijaya untuk melepaskan diri. Selanjutnya, munculnya kerajaan-kerajaan baru menjadi ancaman bagi kerajaan Sriwijaya, seperti kerajaan Majapahit dan lain-lain menyerang kerajaan Sriwijaya.